Oke teman-teman, dalam video kali ini aku akan mencontohkan lagi bagaimana caranya cari kerja. Cari kerjanya dulu aja ya, karena keterima kerja itu lain cerita. Oke, ini aku bagiin karena ternyata belum banyak teman-teman yang kenal LinkedIn dan belum banyak teman-teman yang cari kerja dengan cara yang sama kayak aku. Oke, jadi teman-teman silakan bikin profil LinkedIn ya. Kemudian curahkan semua capability, semua skillnya teman-teman ke dalam sini. Ya, jangan sampai kosongan. About-nya diisi, top skills-nya diisi, experience-nya diisi. Kalau teman-teman sudah punya pengalaman kerja, jangan biarkan deskripsinya kosong. Ya. Jadi tambah experience misalnya. Nah, ini kan ada judul, ada tipe employment, terus di company mana. Nah, ini ada description. Description ini jangan sampai kosong. Usahakan menjelaskan teman-teman di situ tuh ngapain, sama teman-teman di situ tuh apa prestasinya. Stack yang dipakai apa, skill setnya apa, tulis semuanya di situ. Teman-teman bisa cari ya di sumber lain bagaimana cara membuat LinkedIn yang optimal. Oke? Semua punya sertifikat, masukin semua ke sini. Ada project masukin, skills ini juga dimasukin aja. Nah, kalau bisa teman-teman dapat rekomendasi kayak gini. Oke, itu dulu. Yang pertama adalah siapkan profil LinkedIn dan diisi semua sectionnya. Oke, sekarang kita coba cari kerja. Nah, di LinkedIn, usahakan kita sudah punya posisi yang ingin dituju ya. Misalkan aku cari posisi mobile, mobile developer. Yang kanan ini lokasinya, teman-teman bebas mau cari lokasi di mana. APAC itu Asia Pasifik, EMEA itu Europe, Middle East, Afrika. Southeast Asia atau nama negara terserah. Kalau kosongan dia akan ngisi nama negara kita Indonesia. Kalau mau diisi kota boleh. Kalau mau yang broad ya kita tarik benua-benua ini. Amerika. Coba di Southeast Asia dulu ya. Asia Tenggara. Nah, ini sudah ada banyak ya. Senior Flutter Engineer, Mobile Engineer. Aku akan cari opportunity yang remote aja. Kita filter by remote. Nah, sudah. Yang ada di depanku saat ini adalah lowongan-lowongan kerja yang sesuai preferensiku. Oke. Aku mau jadi mobile developer di Asia Tenggara dan tipe kerjanya remote. Artinya aku bisa kerja dari rumah. Oke. Dan sekarang proses mencari kerja ini ya, sebenarnya apa sih yang kita sebenarnya lakukan? Kita akan lihat masing-masing loker ini satu persatu kan ya. Satu persatu. Oke, kita sekarang baca. Ada Winkatsu di Indonesia Remote. Pekerjaan coding aplikasi iOS Android berbasis Flutter. Kualifikasi 3 tahun lebih. Bla bla bla. Pemahaman mendalam tentang Flutter. Pekerjaan full WFH. Fast response saja tiap hari. Mau belajar. Oke. Setelah kita melihat deskripsi lokernya, dalam pikiran kita akan membandingkan dong itu dengan kita. Apakah sesuai preferensi? Apakah sesuai kualifikasi yang kita miliki? Nah, kalau itu sudah cocok, yang kita lakukan adalah apply dong.
Oke. Dan kita melakukan itu di setiap lowongan, ya kan? Lihat deskripsi, kalau cocok apply, kalau enggak ya oke skip dulu. Ini bahasa apa nih? Bahasa Cina? Nggak paham. Oke, next. Dan kita melakukan itu terus. Ya, baca semua key responsibility ini. Baca semua kualifikasi ini. Kegiatan ini repetitif, teman-teman. Ya, baca deskripsi loker, nyocokin sama kualifikasi sama kemampuan kita. Cocok apply, nggak cocok next. Next loker, begitu terus. Nah, proses ini sangat repetitif dan ini cukup melelahkan ya. Karena ketika kita baca kayak gini, terus misalkan kita ternyata belum kualifikasi, kadang mental kita down, terus kadang apply nggak keterima, karena kita melakukan ini manual. Dan kalau ini nggak dilakukan setiap hari, mungkin saja kita kelewatan loker yang mungkin cocok sama kita. Oke. Nah, untuk memudahkan proses ini, aku bikin namanya FitJob. Ya. Jadi dia otomatis dia ngecek loker yang sudah sesuai sama preferensi kita tadi setiap hari dicek, dan dia otomatis melakukan assessment ke skill set yang kita punya, apakah kita suitable buat lowongan itu. Ini contohnya, ada loker Flutter developer di Kairo, Egypt, Mesir ya. FitJob ini akan membandingkan hard skill kita, soft skill kita, teamwork, experience level, sama responsibility, culture fit, growth. Ada banyak sekali pembandingnya yang dicocokkan sama profil LinkedIn kita. Oke. Dan yang paling penting adalah informasi gap skill-nya. Ya, jadi di sini kita lihat ada hard skill gap. Hard skill gap, Supabase integration. Nah, kenapa dia bilang gap? Karena aku memang belum pernah integrasi Supabase. Setidaknya aku belum pernah masukin itu ke dalam LinkedIn-ku. Soft skill gaps, nggak ada kosong. Karena problem solving, perhatian kepada detail, communication yang excellent, itu aku masukin semua di skill set di LinkedIn-ku. Nah, dengan kayak gini, enak udah. Kita tinggal duduk manis, nerima jadi, kalau ada yang cocok, aku akan dapat notifikasi ke channel Discord-ku ya. Nah, jadi kayak gini, ada yang cocok nih. Cocok, itu artinya preferensi kita sama profil kita itu tingkat kecocokannya lebih dari 80% ya. Jadi misalkan kalau nggak ada skill gap, ya skornya lebih tinggi. Ini bandingin experience level. Yang dibutuhin beginner 0 sampai 1 tahun. Pengalamanku udah 5 tahun lebih. Nah, ini skornya tinggi. Begitu seterusnya, dibandingkan semua macam-macam poinnya seperti yang teman-teman lihat di sini. Dan baru dia akan ngasih final score di akhir. Misalkan 75, ya aku nggak akan dapat notifikasi. Kalau skornya tinggi, FitJob sudah otomatis ngasih kita contoh cover letter ke perusahaan yang ngasih loker itu. Jadi terserah teman-teman, saranku sih jangan kopas, dilihat aja dulu, terus tulis dengan bahasa yang lebih manusia. Jadi cover letter sudah ada. Jadi sekarang, misalnya teman-teman lagi
aktif mencari kerjaan baru, kalau teman-teman pakai ini, ya enak. Udah tinggal duduk manis, fokus ke job-job yang skornya lebih dari 80. Artinya itu suitable buat skill setnya teman-teman ya. Udah, kalau ada yang itu apply. Atau teman-teman bisa juga melihat loker-loker yang sudah di-assess oleh FitJob yang skornya di bawah 80 ya. Teman-teman lihat aja hard skill-nya itu gap-nya apa aja, soft skill-nya gap-nya apa aja. Nah, dari situ ketahuan tuh, ternyata misalkan ada banyak loker yang hard skill-nya butuh AI. Nah, kayak gini. Ada banyak loker yang hard skill-nya butuh menguasai Flutter Flow. Nah, itu bisa jadi bahan pembanding ke skill-nya teman-teman. Jadi dari situ teman-teman bisa belajar. Oke, banyak nih yang butuh Flutter Flow. Ini kalau aku ya. Oke, berarti aku akan belajar Flutter Flow untuk meningkatkan probability-ku keterima di perusahaan yang dituju. Perusahaan yang lokernya match sama preferensi kita. Gitu ya. Sebenarnya itu cara yang benar untuk memanfaatkan FitJob. Jadi, teman-teman yang sedang cari kerja aktif, aku bisa saranin untuk teman-teman pakai ini. Silahkan cek browse di fitjob.jordanmaulana.space. Harga layanannya per bulan 45.000. Cuma 3 kali makan, guys. Satu kali makan 15.000. Dan teman-teman yang sudah menggunakan layanan ini, ya, agar teman-teman nggak pasif, teman-teman silakan buka spreadsheet-nya sendiri-sendiri dan silakan lihat skill gaps-nya teman-teman masing-masing ya. Dan dari situ teman-teman harus tingkatkan. Kalau ada skill gap yang teman-teman sudah kuasai, taruh aja di LinkedIn dan kasih tahu aku. Di situ aku akan menyesuaikan FitJob-nya lagi biar scoringnya sudah terupdate sesuai skill setnya teman-teman yang terbaru. Oke, jadi silakan teman-teman yang belum menikmati layanan ini dan lagi aktif cari kerja atau yang lagi berkeinginan cari kerja, boleh coba-coba. Silakan duduk manis aja dan fokus untuk evaluasi dan upgrade skill. Kita nggak perlu khawatir, nggak perlu repot-repot setiap hari scanning loker. Daunting. Itu melelahkan dan bisa-bisa kena mental. Jadi silakan duduk manis aja, tunggu notifikasi dari FitJob. Ada yang suitable nih, baru apply. Selain itu, tingkatkan skill set. Yang penting jangan diam. Oke? Begitu aja pengenalan FitJob kali ini. Sebenarnya pengenalan untuk tutorial cari kerja. Semoga bermanfaat. See you in the next video, teman-teman.